Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Tri Haryatmo dan Ibu Tiah Kurniasari dari Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah, Guru Kapi, terima kasih, dan yang kami hormati, kami banggakan calon-calon guru penggerak untuk angkatan keempat Kabupaten Cilacap. Ya, saya terima 64 calon guru penggerak, Pak Tri. Ya, sah ya. Nah, nanti tinggal nunggu semacam sertifikatnya ya, bukan seranikanya ya. Ya, sertifikatnya, dan semoga 64 guru-guru penggerak ini, calon guru penggerak, lulus semuanya. Amin. Dan hari ini adalah momentum yang sangat bersejarah barangkali untuk Bapak Ibu semuanya, karena ini bertepatan dengan Hari Guru dan juga Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-77, 25 November 2022, dan Bapak Ibu telah diserahkan kepada Pemda Cilacap untuk diberdayakan. Ya. Dan momentum ini tentunya patut tidak hanya sekedar diingat, tapi semangatnya, substansinya harus nantinya diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu tadi sudah berkomitmen menggerakkan komunitas belajar menjadi pengajar praktek, meningkatkan kepemimpinan murid, mendorong membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi, dan juga menjadi pemimpin pembelajaran. Inilah komitmen Bapak Ibu. Dan tadi pagi di ulang tahun PGRI dan juga Hari Guru Nasional di Gedung Wijaloka sudah saya sampaikan ada segenap Bapak Ibu guru dan pengurus PGRI Kabupaten Cilacap. Momentum inilah momentum yang tepat untuk kebangkitan pendidikan di Kabupaten Cilacap. Sudah saya instruksikan tadi, mulai hari ini dan ke depan, Bapak Ibu guru hanya atau orientasinya dan fokusnya hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Cilacap. Bagaimana anak-anak kita nanti, murid-murid kita hari ini yang belajar di sekolah Bapak Ibu, nantinya menjadi generasi-generasi yang bisa membanggakan Cilacap. Tidak hanya membanggakan Cilacap, tetapi membanggakan Indonesia. Tidak hanya Indonesia, mungkin di atasnya lagi, in the world. Nah, inilah orientasi kita, yaitu sebagaimana yang menjadi cita-cita dari para pahlawan nasional kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, bangsa ini akan maju apabila penduduknya cerdas semuanya. Tidak hanya otaknya saja yang cerdas ya seringkali saya sampaikan, tetapi hatinya juga cerdas. Bagaimana profil pelajar Pancasila ini harus betul-betul nanti yang menjadi tujuan utama dari kurikulum Merdeka ini bisa terwujud. Inilah PR besar kita dan pekerjaan rumah yang harus kita lakukan, dan Bapak Ibu guru harus fokus ke sana. Tidak usah ngurusi politik, tidak usah ngurusi lain-lain ya. Apalagi nanti sebentar lagi kan deket ya, ada pilek dan lain-lain. Udah itu urusannya KPU, Bapak Ibu ngajar aja di sekolah. Ya. Nanti saya cek nanti ya, kalau ngurusi yang lain. Jadi nanti agar karena apa Bapak Ibu, pendidikan ini harus diurus secara serius. Kenapa harus serius? Tidak bisa sekedar mungkin Bapak Ibu masuk kelas, nanti siang pulang ke rumah, besok pagi masuk kelas lagi. Tidak hanya sekedar itu saja, tapi kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Di sanalah letak pengabdian kita, dan pengabdian ini merupakan
karya yang sangat mulia dari Bapak Ibu semuanya, yaitu mencerdaskan anak-anak kita. Nah, oleh karena itu guru-guru di Cilacap harus fokus ke sana, tidak boleh mikirin yang lain-lain. Ya. Pak, bagaimana nanti kalau tanggal tua beras saya di rumah habis, Pak? Tenang saja, tinggal WA saya. Ya. Dan jangan lupa Sherlock. Ya. Dan ini serius ya, karena saya ingin bagaimana Bapak Ibu mengajar dengan tenang, dengan gembira di depan murid-muridnya kalau beras di rumah habis. Nah, karena itu tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah ragu-ragu. Sebutkan saja, Pak, saya dari SD ini, SMP itu dan seterusnya. Mohon maaf Pak, ini beras saya habis. Ini share lokasinya. Ya, selesai. Insya Allah nanti barangkali 5 kilo, 10 kilo nyampe di rumah Ibu. Nah, ini serius loh ya. Ya, tidak hanya sekedar basa-basi, tapi ini saya ingin bagaimana Bapak Ibu betul-betul gembira dan semangat dalam sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, memang 9 bulan atau hampir 1 tahun ya mengikuti katakanlah diklat ini ya, saya sebut diklat saja, diklat calon guru penggerak. Dari negara sudah, kalau dihitung mungkin sudah banyak ya Pak ya, 1 orang mungkin sudah diberikan pupuk, udah nggak banyak sekali. 1 orang banyak ya biayanya dari negara. Nah, Bapak Ibu, negara sudah mendidik dan memberikan ilmu pada Bapak Ibu semuanya, tularkan ilmu itu semuanya kepada murid-murid kita. Nah, dan masing-masing calon guru penggerak ini nanti harus bisa menjadi penggerak dan pelopor di wilayah atau di sekolahnya masing-masing. Syukur-syukur nyebrang ke sekolah-sekolah tetangga, karena dari ribuan guru yang ada di Cilacap ini tidak banyak yang sudah lulus seperti Bapak Ibu. Oleh karena itu, untuk meringankan beban negara, Bapak Ibu harus bisa menjadi penggerak pelopor di sekolah masing-masing, terutama, dan juga ke beberapa sekolah yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan kami punya gambaran agar Bapak Ibu nanti tidak hanya pinter memanage kelas, pinter dalam mengelola kelas, tapi bagaimana nanti Bapak Ibu juga pinter dalam mengelola sekolah. Ya, tidak hanya mengelola sekolah saja, suatu saat Bapak Ibu bisa mengelola dinas PDANK ini. Ya, tidak hanya berhenti dalam mengelola dinas PDANK di Kabupaten Cilacap, nanti bisa lebih ke provinsi bahkan ke pusat. Ya, contoh-contohnya barangkali Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya, bagaimana seorang guru sekarang menjadi pejabat di kementerian eselon 2, eselon 1 banyak sekarang di kementerian ya. Gitu ya Pak ya. Ya, oleh karena itu inilah untuk memacu prestasi, untuk memacu semangat Bapak Ibu. Dan saya juga punya konsep bagaimana nanti seluruh kepala sekolah yang ada di Cilacap ini, dari SD SMP, saya instruksikan untuk apa? Untuk bisa memberdayakan dan mengembangkan karir maupun kemampuan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, bagaimana nanti diberi ruang atau kesempatan mungkin menjadi wakil kepala sekolah, terus nanti mungkin ngurusi kurikulum, nanti juga ngurusi kalau yang SMP itu ada di pengurus MGMP ya, dan lain-lain ya, diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan yang dalam konteks leadership Bapak Ibu harus dikembangkan ya, karena Bapak Ibu tidak hanya terpaku pada bagaimana mengelola sebuah kelas, tapi bagaimana Bapak Ibu nanti ke depan ya bisa mengembangkan leadership Bapak Ibu semuanya untuk bisa meningkatkan karir Bapak Ibu semuanya ya. Dan ini sudah kita mulai nanti karena contoh soal untuk calon kepala sekolah sekarang aturannya
harus dari guru penggerak. Ya, ini kepala SMP ada 5 ya Bu, yang kosong. Ini ada 16. Ini sudah ada 16 ya yang lulus, sudah jadi guru penggerak, ada 16 orang. Ini sedang kita proses asesmen, karena nggak mungkin 16 jadi kepala sekolah semuanya. Ya, nanti kita asesmen, kita pilih yang terbaik. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Kalau kita menginginkan sekolah ini sebuah sekolah maju, tentunya harus dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang memiliki kapabilitas, yang memiliki kompetensi yang cukup untuk memimpin sebuah sekolah. Ya, dan kita mulai hari ini dan ke depan sangat serius untuk menata ini. Ya, agar nanti kalau kepala sekolah ini memiliki kapasitas yang cukup, kompetensi yang cukup, memiliki kemampuan leadership yang memadai, insya Allah nanti bisa menggerakkan seluruh Bapak Ibu yang ada di sekolah itu, dan juga bisa menghasilkan output dan outcome dari anak didik itu menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Nah, sehingga ini harga mati. Ini harga mati. Jadi hanya orang-orang yang pilihan saja yang nanti bisa memimpin sekolahan. Itu menjadi program kita. Dan tidak ada 1 rupiah pun untuk itu. Catat ini. Ya. Jadi catat ini serius ya. Tidak boleh ada 1 rupiah pun menjadi akad dari seseorang untuk menduduki posisi tertentu. Berarti kesimpulannya, setiap guru yang ada di Cilacap memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan karirnya ke depan. Ya. Kita hanya memandang prestasi, kapasitas, kompetensi, dan lain-lain. Itu yang kita lihat. Prestasi kita lihat. Nah, makanya kita tidak main-main. Ini harus kita mulai dari sekarang, mumpung saya jadi kepala dinas. Karena kalau kita tidak mulai hari ini, kapan lagi? Dan apa? Murid-murid kita nanti tidak bermutu pasti. Tidak akan bermutu. Mungkin Bapak Ibu guru pas meeting dengan kepala sekolahnya, pas pengarahan pura-pura ya, tapi setelah meeting rampung, lah kemarin di kepala sekolah jam bayar. Kenapa saya berani menyatakan seperti ini? Ini tantangannya juga banyak. Ya, mari Bapak Ibu bergerak dengan saya untuk mewujudkan sekolah yang maju ke depan. Sekolah yang maju harus dan pasti dipimpin oleh kepala sekolah yang memiliki kapasitas yang mumpuni, dan di dalamnya ada guru-guru seperti Bapak Ibu semuanya yang mumpuni semuanya. Di sanalah nanti akan terwujud anak didik kita yang bisa menjadi kebanggaan kita semuanya. Nah, itulah. Dan alhamdulillah, barangkali Bapak Ibu guru kemarin melihat YouTube atau share WA grup sambutan Ibu PJ Bupati kita. Sudah melihat barangkali asmane siapa? Ibu Yunita Dia Suminar SKM MSc MSI ya. MSc-nya ini bukan main-main, dari Birmingham. Birmingham kan Inggris ya. Ya, Eropa sana. Ya, berarti bahasa Inggrisnya gimana, Pak? Ya, nanti kalau Pak Ibu penjabat bupati tindak ke sekolah Bapak Ibu, mungkin suatu saat ya pelan-pelan aja atau dicoba-coba aja ngobrol pakai bahasa Inggris ya. Ya. Ya, biar apa? Biar laporkan bahwa kita punya kelas bilingual, 1 kelas di sini dan seterusnya ya.
Bapak Ibu, sekedar gambaran saja ya, ini sekedar cerita, tapi ini ilustrasi, sekedar ilustrasi. Murid-murid yang hari ini kita didik atau bersekolah atau menjadi murid Bapak Ibu semuanya, mungkin yang SD usianya mungkin baru 90 tahun, yang SMP mungkin 13-12 tahun, yang SMA barangkali baru 15-16 tahun. Suatu saat, ini sebelah ilustrasi saja ya, karena sudah dididik oleh guru-guru penggerak yang ada di Cilacap ini, otaknya cerdas, juga karakternya juga terbangun dengan baik, di mana pada saat dia dulu sekolah di Cilacap ada pembudayaan nilai-nilai yang terus-menerus disampaikan kepada murid-murid kita, sehingga murid kita ini karakternya betul-betul hebat, integritasnya kuat, punya komitmen, dan otaknya cerdas. Suatu saat alumni dari sekolah di Bapak Ibu semuanya ini 30 tahun lagi dia menjadi Hakim Agung Republik Indonesia. Suatu saat besok hari itu Pak Hakim ini, karena ini lulusan dari Cilacap ya, mau memutuskan perkara. Ada tamu datang malam-malam, "Assalamualaikum Pak Hakim." Ya, silakan masuk Pak Hakim, saya ini saudaranya loh yang besok Pak Hakim putuskan perkaranya. Tenang saja Pak Hakim, tolonglah saudara saya dibebaskan saja. Ini ada kunci Fortuner baru. STNK BPKB sudah atas nama Pak Hakim. Ini juga ada sertifikat rumah sudah atas nama Pak Hakim. Dan tenang saja Pak Hakim, kebetulan Pak Hakim ini ada di Cilacap ya. Tenang saja, di Cilacap saya siapkan 10 hektar sawah. Tapi tolong besok bebaskan saudara saya. Hanya Pak Hakim yang bisa membebaskan. Karena Pak Hakim ini alumni dari sekolah di Cilacap. Apa kata Pak Hakim? Saya hitung 1 sampai 3 keluar dari rumah saya. Itulah. Karena apa? Dia teringat oleh Bapak Ibu guru pesannya dulu. Nah, kamu harus jujur. Nah, kamu harus punya kepribadian. Kamu harus iman takwa. Nah, kamu harus berakhlak mulia, hormati Bapak Ibu guru. Nah, kamu harus membela yang benar dan seterusnya. Itu bagian dari pendidikan karakter kita, dan itu nilai-nilai itu dibudayakan secara rutin tiap hari di sekolah Bapak Ibu semuanya. Hatinya cerdas, otaknya cerdas, dia jadi Hakim Agung seperti itu, keluar dari ruangan saya. Itulah. Dan itu kalau Bapak Ibu mungkin suatu saat, dan pada saat itu apabila Bapak Ibu masih diberi umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itulah kebanggaan dari Bapak Ibu semuanya. Tidak ada nilainya itu. Alhamdulillah saya punya murid seperti itu. Itulah kebanggaan lahir batin yang tidak bisa dinilai dengan uang. Dan kesempatannya hari ini, tanamkan nilai-nilai itu pada murid-murid Bapak Ibu semuanya. Tetapi sebaliknya, kalau ini Hakim Agung tadi sekolahnya mungkin di tengah laut sana ya, tidak 1, 2, 3 harus keluar dari rumah saya, dia masih kurang katanya. Karena apa? Dia bukan alumni dari Cilacap, entah sekolahnya di mana ya. Itu ilustrasi saja bagaimana apa yang dilakukan atau masa depan itu tergantung daripada apa yang dilakukan Bapak Ibu guru hari ini, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Itulah Bapak Ibu semuanya. Ini karena sebentar lagi udah sore ya, mau maghrib. Cukup sekian saja dari saya. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru, calon guru penggerak, masih calon. Nah, sertifikatnya belum. Tadi baru didaftarkan di KUA Pak ya. Jadi semua ya, satu saat kira-kira kapan nih? Oh, secepatnya ya. Secepatnya itu Pak Tri. Ya, mudah secepatnya, dan insya Allah lulus semuanya. Dan saya pesan sekali lagi, apa yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk bisa diugemi sebagai sebuah landasan berpijak kita. Orientasi kita hanya satu, yaitu mencerdaskan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang soleh-solehah, generasi yang cerdas otaknya, cerdas.
hatinya, ya tidak hanya otaknya saja. Kalau otaknya saja cerdas, nanti seperti hakim tadi, dia jawabannya minta ditambahi lagi. Ya. Tapi kalau hatinya juga cerdas, dia tidak silo dengan dunia, tapi dia ingin menegakkan kebenaran, kejujuran. Dan karena dia ingat dulu saya dipesankan oleh Bapak Ibu guru saya waktu saya masih di SD, waktu saya masih di SMP atau masih di SMA. Ini ada guru SMA juga ya. Ya, itulah kebanggaan kita semuanya, dan semoga Allah meridhoi kita semuanya. Yaitu Yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi, momentum ini kita jadikan sebagai momentum kebangkitan guru dan atau kebangkitan pendidikan di Kabupaten Cilacap 25 November 2022. Selagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru semuanya atas jerih payah selama 9 bulan menimba ilmu yang telah diberikan oleh atau dari Balai Besar Guru Penggerak ini. Dan terakhir kami juga silakan nanti Bapak Ibu selalu komunikasi dengan kami ya. Mulai hari ini kami atau kita tidak ada jarak lagi ya. Kami ingin batin ini nyambung ya, sehingga Bapak Ibu mau curhat apa terkait dengan pendidikan tidak usah sungkan-sungkan. Bisa WA, bisa telepon atau bisa ke dinas ya. Bapak Ibu guru yang belum pernah masuk ruangan saya berapa orang? Banyak. Loh, padahal itu ruangannya Bapak Ibu semuanya. Di aulanya Pak. Ya, jadi silakan, kami terbuka, dan saya menempatkan atau memposisikan diri sebagai pelayannya Bapak Ibu semuanya. Ya, nggak usah sungkan-sungkan. Saya diperintah Bapak Ibu siap. Asal apa? Orientasinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak kita. Ya, jangan di luar konteks itu ya tentunya ya. Silakan, dan kami terbuka, dan tidak usah ragu-ragu, tidak usah ewo-pekewo. Budaya-budaya feudalisme kita buang jauh-jauh. Hari ini budayanya apa? Kolaborasi ya, harmoni ya, kita bangun harmoni, kolaborasi, gotong royong dan lain-lain ya. Itu yang kita bangun ya. Jadi budaya-budaya peninggalan penjajah Belanda kita buang saja di tempat sampah. Karena itu menghambat apa? Menghambat komunikasi dan menghambat kinerja kita. Itulah yang ingin kita bangun ke depan. Dan saya yakin dengan semangat, tekad Bapak Ibu semuanya, pendidikan Cilacap akan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.